Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam materi kita malam hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih atas anugerah dan berkat-Mu yang tidak berkesudahan bagi kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang kami rasakan dan kami nikmati setiap hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang mengalir terus seperti air yang tiada habisnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam hari ini Engkau kembali beranugerah kepada setiap kami. Sehingga kami boleh dapat berkumpul kembali, bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembelajaran kami. Besertalah dengan kami ya Tuhan dalam pembelajaran ke depan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami akan firman Tuhan. Sehingga kami dapat memahaminya sebagaimana seharusnya Tuhan kehendaki kami memahaminya. Kiranya Roh Kudus juga memberikan kekuatan kepada kami untuk berjuang menghidupinya, agar kami menjadi orang Kristen yang bukan saja bertambah pemahaman, tetapi kami juga menjadi orang-orang Kristen pelaku firman Tuhan. Berkatilah waktu kami ke depan. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam seluruh pembelajaran kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, malam ini kita akan masuk ke dalam materi tindakan providensi khusus apakah yang Allah perbuat terhadap manusia di dalam kondisi mereka sebagaimana mereka diciptakan. Jawabnya, setelah Allah menciptakan manusia, Ia membuat sebuah covenant atau perjanjian kehidupan dengan manusia untuk memberinya kehidupan jika ia taat sepenuhnya kepada Allah. Allah melarangnya memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, atau ia akan mati. 3 ayat firman Tuhan yang tercantum di sini, saya akan membacakan untuk kita. Hosea pasal 6 ayat yang ke-7, tetapi mereka itu melangkahi perjanjian atau covenant di Adam. Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang ketetapan Allah. Sudah belajar bagaimana Allah melaksanakan ketetapan-ketetapannya dalam penciptaan dan pemeliharaan. Minggu lalu kita sudah belajar pemeliharaan Allah secara umum, providensia secara umum. Malam ini kita akan belajar providensi Allah secara khusus bagi manusia. Ya, jadi kita mau melihat bersama-sama setelah Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, Allah juga memeliharanya secara khusus. Karena manusia dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, juga adalah ciptaan mulia, ciptaan mahkota ciptaan, kepala ciptaan, dan bagi manusia yang dicipta sebagai ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, juga dipeliharanya secara khusus. Nah, pemeliharaan Allah secara khusus dengan manusia yang diciptakan itu dimulai dengan covenant. Ya, covenant. Kita akan melihat definisi covenant. Covenant atau perjanjian. Jadi Allah membuat perjanjian dengan Adam pertama di Taman Eden sebagai wujud pemeliharaannya bagi manusia.
Covenant merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih. Kalau secara umum, 2 atau 3 pihak sifatnya setara. Itu perjanjian. Tetapi ketika kita bicara tentang covenant Allah, kita akan menemukan bahwa covenant Allah dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, semua covenant yang dibuat oleh Allah di dalam Alkitab, itu bukan covenant yang setara. Itu adalah covenant antara pencipta dan ciptaan. Dan di dalam covenant ini kita melihat yang menjadi inisiatornya adalah Allah. Dan tentu saja dalam perjanjian itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh manusia. Jadi sekali lagi, kalau bicara tentang covenant, itu adalah kesepakatan 2 atau 3 pihak yang setara. Tapi covenant yang diadakan Allah dengan manusia sebagai pencipta dan ciptaan, itu bukan kesepakatan. Tetapi Allah lah yang membuat covenant itu, dan dengan Allah mengadakan covenant atau perjanjian dengan manusia, sesungguhnya Allah rela merendahkan dirinya sehingga dia bisa memberikan perjanjian dengan manusia. Ya, perbedaan dengan covenant Allah dengan manusia ya karena tidak setara, ya berbeda ya. Jadi Allah manusia itu adalah pencipta dan ciptaan. Terlalu jauh bedanya. Allah sendiri yang memperlakukan syarat-syarat covenant atas dirinya sendiri dan manusia. Nah, jadi di dalam setiap covenant yang dibuat oleh Allah, mulai dari Adam, yaitu sebabnya Allah Tritunggal disebut juga Allah covenant, Allah perjanjian, karena memulai hubungan dengan manusia itu dengan covenant, dan sepanjang perjalanan umatnya kita juga terikat dengan covenant, terikat dengan perjanjian. Itu sebabnya anak-anak orang percaya adalah anak-anak covenant. Sadar atau tidak sadar, dan sering sekali kita tidak sadar, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai guru, melihat anak-anak yang kecil itu sebagai anak-anak covenant, anak-anak perjanjian. Ketika bicara tentang anak-anak covenant, anak-anak perjanjian, berarti anak-anak itu terikat janji atau terikat perjanjian dengan Allah, bahwa anak-anak itu adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup mereka. Dan sebelum ke anak, tentu saja kita terlebih dahulu, kita adalah umat covenant, umat perjanjian. Berarti kita terikat janji. Allah berkata, engkau umatku, ketika kita percaya ya, berarti kita dipilih, memilih kita sejak dalam kekekalan, maka dalam perjanjian itu harusnya Bapak Ibu, kita tidak boleh mencampur kepercayaan kita dengan kepercayaan tradisional, dengan kepercayaan seperti dukun atau orang pintar. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berharap malam ini kita belajar mengevaluasi diri kita masing-masing sebagai umat covenant Tuhan. Dengan covenant ini Allah memelihara kita di dalam kemurnian, memelihara kita di dalam kesucian dan kekudusan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka kita sebagai umatnya, Allah mengatakan, hendaklah kamu kudus. Allah kita itu adalah Allah yang adil, Allah yang benar, demikian juga tuntutan Allah, hendaklah kamu adil dan benar. Yang ketiga, dalam definisi covenant ini, Lukas 17 ayat 10, manusia setelah melakukan tugasnya, seharusnya berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Nah, jadi dari kalimat ini, Bapak Ibu, dari ayat ini kita temukan bahwa apapun yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Tuhan,
tidak mengakibatkan Tuhan berhutang kepada kita. Karena tetap kita adalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dengan apa yang kita lakukan itu tidak mengakibatkan Allah berhutang kepada kita. Nah, ini adalah satu analogi yang tidak sempurna. Di sini kita melihat, katakanlah ya, pemilik anjing ini adalah Tuan Roni. Dan anjingnya ini adalah namanya Bruno. Kita melihat di sini ada interaksi ya. Tuan Roni ini memerintahkan Bruno, sit, duduk. Hal ini menyerupai covenant yang dibuat oleh Allah dengan manusia. Jadi Allah yang berinisiasi, yang menjadi inisiator ya, yang memulai. Demikian Tuan Roni ini yang memulai, sit, duduk. Tuan Roni yang memutuskan akan memberikan Brownie makanan. Jadi tidak ada kesepakatan antara Tuan Roni dan Bruno. Apakah kalau dia duduk dikasih makanan atau tidak. Jadi Tuan Roni yang memutuskan akan memberikan Bruno makan. Tuan Roni menetapkan apa yang harus dilakukan oleh Bruno agar memperoleh makanan. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, kita bisa ikuti pelan-pelan. Semua inisiatif ini adalah dari Tuan Roni. Tuan Roni yang memutuskan akan memberi Bruno makan. Tuan Roni yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh Bruno agar memperoleh makan. Dan Bruno mendapat makanan bukan karena dia telah melakukan sesuatu sehingga dia layak mendapat makanan. Sekali lagi, kalau Tuan Roni pada akhirnya memberikan Bruno makan, bukan karena Bruno melakukan sesuatu sehingga dia layak mendapat makanan. Melainkan Tuan Bruno telah menetapkan sebelumnya bahwa Tuan Roni akan memberikan makan kepada Bruno. Sudah menjadi tugas Bruno menaati Tuan Roni, bahkan tanpa upah sekalipun. Sejauh ini Bapak Ibu saya ikuti ya, ini adalah analogi manusia. Bukan berarti ya kita seperti anjing, bukan. Ini hanya satu menggambarkan bahwa si Bruno ini tugas dia hanya mentaati tuannya. Demikian Bapak Ibu. Dalam perjanjian dengan Allah, kita hanya mentaati perintah Tuhan. Nah, providensi Allah terhadap manusia dimulai dengan covenant. Ya, disebut dengan covenant kehidupan atau covenant kerja. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, mari kita membuka bersama-sama covenant atau perjanjian kerja atau perjanjian kehidupan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah isi covenant kehidupan atau perjanjian kerja yang disebut perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan manusia yang pertama kali. Nanti kita akan tahu perjanjian berikutnya adalah dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, ya. Jadi ada banyak perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan umat Tuhan. Tetapi perjanjian pertama adalah dengan Adam di Taman Eden. Nah, dalam perjanjian ini Allah menuntut untuk percaya kepada firman-Nya dan menaatinya. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam perjanjian ini Allah memulai dengan berkat. Semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dimulai dengan berkat. Semua buah pohon di taman ini.
Tetapi buah pohon di tengah taman tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati bersama dengan semua keturunan. Konsekuensi logisnya jelas, clear. Sama seperti kita guru, ketika kita membuat ujian, ya, kita membuat aturan. Kamu jawab benar semua, maka dapat nilai kamu 100. Kalau mengikuti aturan yang kita berikan kepada anak-anak. Kamu jawab 4, nilaimu 100. Kamu jawab 3, nilaimu 75. Kamu jawab 2, nilaimu 50. Kamu jawab 1, nilaimu 25. Clear ya, anak-anak tidak akan confuse. Demikian juga Adam dan Hawa. Mereka tidak mungkin confuse, tidak mungkin bingung. Apa yang dituntut Tuhan daripada mereka? Allah menuntut ketaatan yang sempurna karena Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk taat. Sama seperti Bruno tadi, dia memiliki kemampuan untuk taat kepada tuannya. Karena dia sudah kenal tuannya, ya. Demikian Bapak Ibu, manusia dituntut untuk taat itu bukan tuntutan yang membabi buta. Tetapi Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia sejak dari awal. Mari kita membuka bersama-sama Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya. Bisa dibantu di mute dulu. Oke, terima kasih. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu di dalam Mazmur 103 ayat 17-18 ini Allah menciptakan manusia dengan kemampuan, ya, mereka mampu untuk mentaati Tuhan, ya. Kejadian 2 15-17 kita comparing dengan Roma pasal 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 kita membaca bersama-sama ya, supaya kita lihat langsung Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi tidak menaati Allah berarti mendapatkan maut. Upah dosa ialah maut, kata Rasul Paulus ya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Dan kovenan pertama adalah kovenan kehidupan atau kovenan kerja. Jadi mereka akan hidup kalau mereka taat. Maksudnya hidup selama-lamanya. Tetapi mereka akan mati kalau mereka tidak taat. Nah, kita nanti akan belajar di dalam perjanjian ini Allah yang menetapkan Adam menjadi wakil seluruh manusia. Saya pikir kita sebagai guru sangat mengerti yang namanya perwakilan ini ya. Misalnya anak kita dari sekolah ditunjuk oleh kepala sekolah atau guru mata pelajaran. Katakanlah KSN, kompetisi sains nasional, dulu OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Anak ini menjadi wakil sekolah. Ketika dia menang, bukan nama anak ini yang dibawa, tapi dari sekolah.
Katakanlah SDN 01 Palangkaraya. Jadi itu perjanjian. Itu adalah perwakilan. Jadi Allah yang menetapkan Adam dan Hawa, perwakilan seluruh umat manusia. Nah, kita sudah tahu bahwa Adam, dari Alkitab tentunya ya, Alkitab memberitahukan bahwa Adam dengan kesadaran sepenuhnya, dengan kesadaran yang penuh, telah mengambil buah di tengah taman, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Maka seperti yang dikatakan Allah, kalau kamu makan, kamu akan mati. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita akan melihat kematian yang dimaksudkan itu. Yang pertama adalah kematian fisik. Kematian fisik Adam dan Hawa bukan pada saat mereka makan buah itu langsung mati. Tapi itu menjadi awal bahwa mereka akan mati. Mungkin kita bisa memahami kematian fisik yang dialami oleh manusia ini adalah seperti kipas angin. Ketika kipas angin berputar, lalu kita off-kan, ya, kita matikan. Kipas angin itu tidak langsung mati, bukan? Tapi dia masih tetap kencang, secara perlahan, sampai satu titik berhenti. Mohon maaf bisa di-mute yang belum mute ya, supaya tidak mengganggu. Nah demikian Bapak Ibu, tubuh manusia itu menjadi rusak karena dosa. Maka semua secara normal ya, tubuh kita itu semakin melemah, semakin tua, semakin melemah, sampai pada akhirnya meninggal. Jadi semua manusia akan mati secara fisik karena upah dosa. Jadi kematian fisik yang pertama. Yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani ini adalah terpisah dari Allah atau menjadi seteru Allah. Mari kita melihat bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 1. Efesus pasal 1 ayat 1. Ya, pasal 2 ya, Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sudah mati. Kondisi manusia di dalam dosa adalah mati secara rohani. Mati secara rohani berarti kita putus hubungan dengan sumber hidup, yaitu Allah. Kita menjadi seteru Allah. Hal ini digambarkan ketika Adam dan Hawa sudah makan buah itu, lalu Allah datang, mereka mendengar langkah kaki Tuhan Allah di taman. Yang semula mereka sangat senang dan menantikan kedatangan Allah di taman itu, setelah mereka makan buah itu, maka mereka takut. Mereka bersembunyi. Lalu Tuhan Allah berkata, "Mengapa engkau bersembunyi?" "Aku takut Tuhan." "Kenapa kamu takut? Apakah kamu makan buah itu?" "Aku telanjang Tuhan." "Dari mana kamu tahu kamu telanjang?" Akibat dosa, hubungan dengan Allah menjadi rusak, hubungan manusia dengan manusia menjadi rusak, hubungan manusia dengan alam menjadi rusak. Ketika Allah minta pertanggungjawaban Adam sebagai kepala daripada Hawa, jawaban Adam adalah, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang mengambil buah itu dan memberikan kepadaku, maka aku makan." Seharusnya Adam melindungi Hawa. Seharusnya Adam yang adalah head, pemimpin, kepala, yang bertanggung jawab atas kesalahan itu. Tapi dia melemparkannya kepada Hawa. Kalau kita analisa kalimat ini, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang mengambil buah itu, memberikannya kepadaku, maka aku makan.
pada akhirnya Adam sebenarnya menyalahkan Tuhan. Tuhan yang memberikan Hawa kepada, maka Tuhan yang salah. Nah, jadi ini adalah menjadi natur manusia telah berdosa, Bapak Ibu. Kita tidak berani mengakui kesalahan kita. Orang lain boleh salah, asal jangan saya. Bahkan ketika kita berhubungan dengan anak-anak kita, ketika anak kita salah, kita bisa menyalahkan lingkungan. Anak kita bela. Anak saya tidak mungkin seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Minggu lalu kami ada sidak HP. Memang kami ada satu kebiasaan, ya dalam waktu-waktu tertentu, sidak HP anak murid. Lalu ditemukan dalam satu HP anak perempuan yang sangat lugu, ya, anak kelas 4, ditemukan hal-hal yang menyimpang, gambar-gambar yang menyimpang. Begitu. Ketika kita panggil orang tua dan sampaikan, baik ayah maupun ibu menyatakan dengan mutlak, dikatakan itu bukan anak saya yang melakukannya. Pasti HP anak saya dihack. Seolah-olah kami guru yang melihat HP itu orang bodoh, seolah-olah kedua orang tua itu orang bodoh, sehingga memberikan statement, isi HP itu bukan pekerjaan anaknya, tapi pekerjaan orang lain. Bapak Ibu lihat, mereka mengatakan tidak mungkin anak kami, pasti itu pekerjaan orang lain. HP anak kami dihack. Bagaimana mungkin? Ada barang-barang, gambar-gambar yang tidak senonoh di dalam HP, itu pekerjaan orang lain. Sampai pada akhirnya, kita minta izin, HP itu satu malam dipegang sama guru. Akhirnya kita buka, historinya segala sesuatu, dan terbuka. Semua yang lain sudah di-delete oleh anak ini, lalu kita buka historinya, dan dia tidak bisa mungkin mendelete yang ada di dalam history. Sampai guru kami sangat pintar, ya, buka sampai mulai tahun dilihat aktivitas dia, melihat barang-barang atau gambar-gambar yang terlarang ini mulai kapan? Mulai tahun 2020, 21, sekarang tahun 2022. Besoknya orang tua dipanggil. Bapak Ibu lihat, inilah histori daripada aktivitas anak Bapak Ibu menggunakan HP ini. Baru orang tua menerima bahwa itu adalah anak mereka. Sebelumnya saya sedih sekali, Bapak Ibu. Karena memang ada banyak orang tua yang demikian. Tidak percaya bahwa anak kita itu adalah manusia berdosa. Kita berpikir anak-anak kita itu adalah seperti malaikat tanpa sayap. Dan saya mengatakan, Bapak Ibu, mungkin temuan kami di sekolah bisa salah. Tapi harapan kami sebenarnya, ketika temuan kami yang mungkin bisa salah itu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Harapan kami sebenarnya adalah supaya Bapak Ibu menindaklanjuti di rumah. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi Bapak Ibu tidak percaya kepada temuan kami. Langsung memblok, langsung menyatakan dengan mutlak, itu 100% bukan anak kami. Kami terbatas dalam mengintervensi kehidupan anak Bapak Ibu. Ketika dia ada di rumah, kami sudah tidak bisa lagi mengintervensi. Dan aktivitas ini dilakukan di rumah. Itu sebabnya kami harus menggandeng Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kematian rohani ini membuat kita menjadi ya manusia berdosa ini, ya, kita kematian rohani ini, kita tidak menginginkan hal yang benar. Kita tidak menginginkan apel yang segar, melainkan kita mau makan apel busuk dari tempat sampah pula. Itulah gambaran manusia berdosa. Yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal ini adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nanti ketika Yesus datang kembali, baik orang percaya tidak percaya akan dibangkitkan. Roh kita akan dipersatukan. Yang percaya dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal. Bukan kematian kekal, tapi gambaran memang kematian kekal itu adalah menunjukkan menerima hukuman yang kekal, yang tiada akhir. Nah, Adam tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah berhutang kepadanya.
Kalau Adam ya taat, tidak berarti Allah berhutang kepadanya. Ya, Allah berkenan mensyaratkan adanya ketaatan bagi suatu tindakan pemberian upah yang dilakukannya, yaitu kovenan kehidupan. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada Adam, sebagaimana halnya Roni menjanjikan makanan kepada Bruno. Ya, jadi Allah menjanjikan, Allah yang berinisiatif dan Allah yang akan memberi. Bahkan ketika Adam sekiranya dia taat, ya Allah memberi kehidupan itu. Memang Allah sudah menetapkan dari awal. Kalau kamu taat, kamu akan hidup selama-lamanya. Kalau kamu tidak taat, kamu akan mati bersama dengan semua keturunanmu. Jadi Allah yang menetapkan. Adam hanya memilih untuk taat atau tidak taat. Demikian juga tadi analogi yang tidak sempurna tadi ya. Jadi Tuan Roni sudah menetapkan sebelumnya apa yang akan dilakukannya terhadap Bruno. Dan ketika Bruno taat pun dia mendapat makan bukan karena dia taat maka dia mendapat makanan. Itu sudah ditetapkan. Nah, jadi kovenan kehidupan atau kovenan kerja di sini Allah mengharuskan Adam untuk menaatinya sebelum ia memberi upah kepadanya. Jadi Allah tidak menetapkan dari awal penciptaan bahwa manusia akan hidup selama-lamanya. Allah membuat satu perjanjian. Manusia yang dicipta sebagai gambar dan rupa Allah, sebagai ciptaan yang paling mulia, kepala ciptaan. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal jika mereka menaati Allah. Dan itu adalah ujian. Ya, jadi Adam tidak menaati Allah dan membawa seluruh umat manusia masuk dalam dosa dan penderitaan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita tahu kita semua adalah manusia berdosa. Anak-anak kita adalah manusia berdosa. Dan anak-anak kita itu manusia berdosa bukan pada saat mereka melakukan dosa pertama. Tetapi di dalam Mazmur 51, Mazmur pengakuan dosa Raja Daud. Di dalam ayat 6, ayat 7 dikatakan, dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan, manusia sudah dikandung dalam dosa. Jadi itu namanya dosa asal atau original sin. Dosa warisan dari Adam. Dan ketika anak itu dilahirkan dengan natur berdosa, maka seiring waktu berjalan dan ada kesempatan, muncullah aktual sin atau perbuatan dosa. Itulah dosa yang kita tanggung jawabi masing-masing, yaitu dosa perbuatan kita. Nah, apakah Allah tidak adil dengan mengadakan perjanjian hidup ini? Yang pertama, Adam diciptakan dengan kemampuan yang diperlukannya untuk dapat melakukan perintah Allah. Sekali lagi ya, Allah menciptakan Adam dengan kemampuan yang diperlukannya untuk dapat taat melakukan perintah Allah. Jadi Allah tidak menuntut sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Pengkhotbah 7 ayat 29 bunyinya, aku telah menjadikan manusia yang jujur. Jadi dari awal Allah memberikan kemampuan kepada Adam untuk memilih yang benar. Adam tidak harus berdosa. Bahkan iblis pun tidak dapat membuat Adam berbuat dosa. Karena Adam mampu memilih. Kepada Adam diberikan kemampuan. Kemerdekaan, berarti kebebasan kan? Ada kemampuan, ada kebebasan untuk memilih. Dan disinilah letaknya. Di dalam kebebasan itu, dan dengan kemampuan itu, Adam menyalahgunakannya. Itu sebabnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemampuan itu tidak hilang, tapi kebebasan hilang. Manusia dalam dosa, mereka tidak bisa lagi mengingini yang baik. Musa mengatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, kecenderungan hati manusia berdosa adalah jahat semata-mata. Paulus mengatakan manusia berdosa adalah gambarannya dibelenggu, terpenjara
Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita memiliki kebebasan kemerdekaan. Dapat memilih yang baik dan yang jahat. Kita diberikan kemampuan untuk memilih itu. Tapi setelah Adam dan Hawa menyalahgunakan kebebasan kemerdekaan itu, dengan kemampuan yang diberikan, dia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Maka dia kehilangan kemerdekaan kebebasannya. Tapi tidak kehilangan kemampuan. Itu sebabnya manusia berdosa. Dosa itu tidak membuat manusia menjadi bodoh. IQ manusia tidak turun setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena tidak kehilangan kemampuan. Manusia hanya kehilangan kebebasan kemerdekaan. Paulus menggambarkan manusia berdosa itu dibelenggu oleh dosa. Sudah tercemar oleh dosa, pikirannya, kehendaknya, keinginannya. Maka Musa mengatakan kecenderungan, kecondongan hati manusia berdosa adalah jahat semata-mata. Artinya setelah kita jatuh ke dalam dosa, manusia tidak ada lagi keinginan untuk hidup suci, hidup kudus, hidup benar. Yang ada adalah semua tercemar, semua pikirannya tercemar, perbuatannya tercemar, kehendaknya tercemar, semua tercemar. Hanya saja tidak menjadi sampai seperti iblis. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melihat sejauh mana ketercemaran manusia itu. Yang kedua, Allah telah melingkupi Adam dengan berbagai hal yang baik yang dapat menghindarkannya dari ketidaktaatan. Allah sudah memulai semua buah pohon di taman ini. Sudah dimulai dengan berkat. Hanya satu pohon di tengah taman tidak boleh dimakan. Jadi Allah sudah melingkupinya dengan berbagai hal yang baik. Kejadian 2 ayat 16, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tidak ada larangan sama sekali. Kejadian 1 ayat 31, penciptaan itu dievaluasi oleh Allah. Sungguh amat baik. Berarti Adam tidak diciptakan dalam dosa. Adam itu diciptakan tanpa dosa. Sungguh amat baik. Baik di mata Tuhan, itu kualitas tertinggi. Baik di mata manusia, itu relatif. Baik di mata Tuhan, itulah kebaikan mutlak. Kalau Allah mengevaluasi penciptaan itu sungguh amat baik, berarti itu adalah kebaikan yang tertinggi. Kebaikan yang mutlak. Karena kebaikan yang dilihat oleh Allah. Di sini kita mengerti ya bahwa Adam diciptakan sungguh amat baik. Dia tidak diciptakan dalam dosa. Allah menawarkan semuanya kepada Adam dengan cuma-cuma, maka Adam tidak perlu menentang firman Allah, bukan? Adam tidak perlu bekerja dulu, menggarap Taman Eden, baru dia makan. Ketika Adam diciptakan pada hari ke-6, sudah ada pohon yang berbuah. Maka Allah menempatkan di Taman Eden dan mengatakan, semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Yang ketiga, ketika Allah menyatakan adanya ancaman maut bagi kemungkinan ketidaktaatan Adam, Adam memiliki alasan yang kuat untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Ya enggak? Karena di dalam ayat yang ke-17, Kejadian pasal 2, ayat yang ke-17, ya kan? Dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Allah menyatakan ancaman maut itu, kalau Adam tidak taat. Dan Adam memiliki alasan yang kuat untuk tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun. Karena Allah sudah memberikan perjanjian itu. Pohon di tengah taman tidak boleh kamu makan. Atau jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Apakah Allah tidak adil? Allah adil. Sama seperti kita guru.
Kalau kita sudah membuat rubrik penilaian, memberikannya kepada anak pada saat ujian, tidak mungkin ada murid yang mengatakan ketika mendapat nilai kurang maksimal begitu ya, guru tidak adil menilai saya. Guru pilih bulu menilai. Si A dapat 100, saya cuma dapat 60. Itu kan sudah tertuang di dalam rubrik, bukan? Rubrik penilaian. Demikian juga Bapak Ibu dalam perjanjian hidup di Taman Eden. Allah sudah memberikan rubrik istilahnya ya. Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah di tengah taman tidak boleh kamu makan. Nah sekarang kita akan melihat representasi ya. Keberadaan setiap anak mengikuti orang tua. Ya baik suku maupun negara. Seperti kita juga. Jadi Bapak Ibu suku Dayak, saya suku Batak. Atau suku Jawa. Atau suku Tionghoa. Atau berbagai suku bangsa lah, ya kita mengikuti orang tua kita. Dan harapannya Bapak Ibu, hal ini kita tanamkan juga kepada anak-anak pada waktu kita mengajar mereka ya. Karena ada anak potensi dalam diri anak-anak tertentu, mereka tidak puas dengan menjadi suku tertentu. Ya saya ada menemukan orang Batak tidak suka menjadi suku Batak. Itu ada satu kebodohan. Kalau saya tidak suka menjadi orang Batak misalnya, itu menunjukkan saya bodoh. Saya tidak tahu bahwa ini adalah ketetapan Allah. Saya tidak tahu bahwa ini adalah sikap saya menentang ketetapan Allah. Karena Allah yang menentukan. Saya tidak bisa memilih, saya lahir di suku mana, di keluarga mana. Ada banyak yang bisa saya pilih, tapi suku, keluarga, saya tidak bisa pilih. Warga negara saya masih bisa pilih. Ya, dengan misalnya anak saya ya, saya pergi ke negara yang membuat aturan. Setiap anak yang lahir di negara ini, secara otomatis menjadi warga negara ini. Berarti boleh dong ya. Bisa kan orang tua kita memilih warga negara anaknya kan? Nah, jadi di sini kita melihat representasi ya. Perwakilan namanya, representasi. Jadi Adam berdosa, kita semua berdosa. Karena Adam adalah wakil kita. Sama seperti seluruh umat manusia, keturunan Adam terlahir dalam posisi Adam di hadapan Allah. Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita semua jatuh ke dalam dosa. Ini yang disebut original sin. Ya, dosa asal atau dosa keturunan. Dan ini menimbulkan keberatan dalam hati kita terhadap Allah. Karena kita sudah mewarisi original sin, maka kecenderungan hati kita sebagai manusia berdosa adalah memberontak kepada Allah. Mengacungkan tangan kepada Allah. Itu sebabnya anak-anak kecil ini perlu kita injili Bapak Ibu. Anak-anak kecil ini perlu kita bimbing mengenal Tuhan. Supaya dari kecil mereka beriman kepada Tuhan. Hati manusia berdosa itu kan hati batu ya. Hati mereka diganti menjadi hati daging. Hati yang keras diganti menjadi hati yang lembut. Supaya ketika kita mengajarkan firman Tuhan, firman itu boleh jatuh di hati anak-anak kita itu. Anak-anak murid kita itu. Bertumbuh berakar kuat ke bawah. Bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Nah, Alkitab mengajarkan dua hal. Allah mengendalikan segenap ciptaannya beserta segala tindakan mereka. Ya, di dalam di dalam Mazmur 104 ayat 27 sampai 30 nanti bisa Bapak Ibu baca. Namun demikian Allah bukanlah pencipta dosa. Tadi udah jelas ya. Jadi minggu-minggu lalu juga kita sudah belajar. Allah mengendalikan segenap ciptaannya beserta segala tindakan mereka, namun Allah bukan pencipta dosa, dan Allah telah merahasiakan bagaimana ia dapat mengendalikan semuanya tanpa perlu menjadi pencipta dosa. Tentu saja, kalau itu rahasia Allah kita tidak tahu. Bagaimana mungkin Allah mengendalikan segala sesuatu, tapi bukan Allah yang menciptakan dosa. Di dalam Mazmur 147 ayat 17 berbunyi, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Adil. Adil itu bukan sama rata. Tapi adil adalah memberikan apa yang seharusnya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ya, jadi adil itu bukan berarti semua harus sama rata, bukan. Misalnya untuk mengangkat barang, anak yang 5 tahun kasih misalnya setengah kilo. Kelas 1 udah bisa pegang 1 kilo. Kelas 2 dan seterusnya, itu namanya adil. Jadi bukan, oh setiap anak akan
diberikan keadilan, mengangkat pasir 5 kilo dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing anak 5 kilo. Itu namanya tidak adil. Ya kan? Karena tidak sesuai. Nah, Adam sungguh-sungguh ada. Ya, kenapa ini perlu kita bahas? Karena ada ajaran teologi modern yang mengatakan Adam itu mitos. Taman Eden itu mitos. Tetapi Alkitab memberitahukan. Roma pasal 5 ayat 19. Mari kita membuka bersama-sama Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti ketidakadilan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau kita mengatakan ada mitos, berarti Kristus juga mitos. Menurut ayat Roma pasal 5 ayat 19. Oleh Adam pertama, satu dosa, semua masuk dalam dosa. Satu kebenaran dalam Adam yang kedua, semua orang dibenarkan. Jadi menyangkal Adam pertama sama dengan menyangkal Adam kedua. Jika tidak ada narasi penciptaan, maka tidak ada narasi kejatuhan. Dan kalau tidak ada narasi kejatuhan, tidak ada narasi penebusan. Ya kan? Tidak ada penciptaan, tidak ada kejatuhan. Tidak ada kejatuhan, tidak ada penebusan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam respon kita. Imamat pasal 19 ayat 2, Allah menghendaki kita hidup kudus. Dalam hal ini kita yang sudah dilahirbarukan, menjadi manusia baru. Jadi kepada orang belum dilahirbarukan, Tuhan tidak mengatakan hendaklah kamu kudus. Karena mereka terbelenggu dalam dosa. Manusia dalam dosa tidak bisa membebaskan dirinya dari belenggu itu, dia harus mendapatkan penyelamat dari luar dirinya, yaitu Yesus Kristus. Setelah dia diselamatkan, baru dia bebas. Dan di dalam hidup yang bebas itu, Allah mengatakan, hendaklah hidupmu kudus. Ulangan 18 ayat 13, haruslah kamu hidup tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ini tuntutan. Amsal 24 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan jangan langsung kita identifikasi sebagai kekayaan jasmani ya. Hikmat bijaksana itu pun kekayaan. Pengetahuan pun kekayaan. Mazmur 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Jadi Allah itu adalah sumber terang yang sejati. Hanya orang yang datang kepada Allah akan melihat terangnya. Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal adalah mengenal Allah yang sejati. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah yang sejati, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, hidup kekal adalah kita peroleh melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah menjanjikan 3 jenis kehidupan jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan secara jasmani, artinya secara jasmani kita tetap akan mati, tetapi dalam kehidupan jasmani ini selama kita menghidupinya, Tuhan beserta dengan kita. Ya, kita sudah unity with Christ. Pada waktu kita hidup menghidupi tubuh jasmani ini, kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Jadi di dalam hidup kita yang satu kali ini pun, kita sudah already but not yet, sudah memperoleh keselamatan itu namun belum sempurna. Kehidupan rohani. Kerohanian kita itu dihidupkan kembali ketika kita born again, dilahirkan kembali. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Setiap manusia yang sudah mati dalam dosa harus dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam Kristus. Lalu kemudian hidup yang kekal. Ya, jadi ini yang dijanjikan oleh Allah ketika Adam di Taman Eden. Jika kamu taat, kamu akan memperoleh kehidupan secara jasmani, rohani, dan kekal. Demikian juga kepada kita, semua orang percaya sepanjang zaman. Kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menyediakan jalan keluar. Keturunan perempuan, Kejadian 3:15. Dan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Jika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Maka Allah menjanjikan hidup jasmani, hidup rohani, hidup kekal bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih malam ini kami sudah belajar bagaimana Engkau menyatakan providensia secara khusus dengan manusia dengan mengadakan perjanjian hidup, perjanjian kerja di Taman Eden. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan janjimu kepada manusia bukan hanya kepada Adam, ketika Adam gagal maka semua akan berakhir. Engkau pun menyediakan perjanjian anugerah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, keturunan perempuan. Engkau menjanjikan keturunan perempuan akan mengalahkan, akan meremukkan kepala keturunan si ular, keturunan setan. Dan kami bersyukur janjimu telah Engkau genapi 2000 tahun yang lalu. Yesus telah datang ke dalam dunia, telah mati di atas kayu salib, mengalahkan kuasa kematian, telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah perjanjian, yang setia pada perjanjianmu dan yang menggenapi janjimu, dan tidak ada satu kuasa yang menghalangi Engkau menggenapi janjimu satu demi satu. Dan kami bersyukur karena kami dipanggil menjadi umat perjanjian, sehingga kami terikat janji dengan Engkau ya Tuhan, dan Engkau memelihara kami dalam perjanjian ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk materi yang sudah kami pelajari malam hari ini. Kami akan mengakhirinya dan akan beristirahat. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian materi kita malam hari ini, Bapak Ibu. Kita